Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Erik Kurniawan, dengan rekan saya Gani Mandina. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil wawancara kami bersama mitra kewirausahaan kami, yaitu usaha produksi tempe yang terletak di Tulang Bang Barat. Baik, langsung saja di sini latar belakang mitra. Mitra usaha tempe memilih Mbak Dina yang terletak di Tulang Bang Barat, Kecamatan Gunung Terang, Desa Margajaya. Ini sudah berjalan ke generasi kedua setelah generasi pertama, yaitu Ibu Kamti menurunkan usahanya ke anak keduanya yang bernama Dina Wijistari. Usaha ini sudah berjalan selama 30 tahun lamanya, sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang. Mitra ini juga masih menggunakan alat-alat tradisional untuk menjaga cita rasa yang khas yang sudah dipertahankan sejak generasi pertama, mulai dari pengolahan sampai dengan pemasaran. Tidak ada resep khusus atau cara khusus untuk memproduksi tempe. Yang pada usaha Badina yang sangat penting adalah kebersihan air dan pengolahan kedelai yang harus bersih dan terhindar dari bahan-bahan sensitif seperti minyak, gula, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kami memulai proses wawancara bersama mitra, yaitu dengan via telepon ya, dikarenakan dari mitra sendiri tidak mempunyai WA atau HP Android, yang punya hanya anaknya, dan anaknya ini sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Di sini kami menanyakan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama adalah, apa motivasi pertama dalam memulai usaha produksi tempe ini? Jawaban dari beliau, motivasi awalnya yang jelas ingin meneruskan usaha keluarga dan ingin belajar memulai usaha sendiri di rumah. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana teknik dalam melaksanakan produksi tempe? Jawaban dari beliau masih sama dengan yang dilakukan oleh ibu saya, masih menggunakan cara tradisional. Pertanyaan ketiga, lalu alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi tempe apa saja? Jawaban dari beliau, kalau bahan-bahan itu kedelai, ragi tempe. Kalau alat-alat itu ada tampah, bumbu, tiker, kipas, panci besar, tungku api, selang air, penampungan air, pompa air, plastik, gunting, lilin, kentong kayu, dan kayu bakar. Lalu lanjut ke pertanyaan keempat. Lalu tempat mendapatkan alat dan bahannya di mana? Jawaban dari beliau, banyak di pasar kalau untuk alatnya. Tapi kalau untuk bahan, kita punya toko langganan yang sering menyuplai kedelai, plastik, dan ragi tempenya. Lalu lanjut ke pertanyaan kelima. Lalu berapa lama biasanya tempe bisa dikonsumsi setelah diproduksi? Jawaban dari beliau, tidak lama, selesai diproduksi dan sudah diberi ragi bisa langsung dikonsumsi, atau bisa juga menunggu jamur-jamur putihnya keluar, biasanya disebut tempe dadi. Pertanyaan keenam, lalu bisa tahan berapa lama untuk tempe yang diproduksi di sini? Jawaban dari beliau, bisa sampai 3 sampai 5 hari tergantung suhu ruangan. Kalau disimpan dalam suhu yang dingin bisa makin lama. Lalu lanjut ke pertanyaan ke-7. Berapa biaya produksi dan kendala yang dialami dalam proses produksi? Jawaban dari beliau, kalau untuk biaya kita tidak ada patokan, semampunya kita aja. Kalau kendala, ketika musim hujan itu proses pertumbuhan jamur pada tempenya lama, jadi kalau mau dibuat gorengan agak susah. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Benny Martina.
Kemudian yang selanjutnya usaha yang kami pilih yaitu stik tempe. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari stik tempe itu sendiri. Stik tempe adalah makanan fungsional yang berbahan dasar kacang kedelai yang diolah menjadi tempe. Tempe sendiri merupakan makanan yang sangat sehat dan mengandung banyak vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh seperti antioksidan asoflavon, vitamin C, vitamin B1, dan banyak lainnya. Kemudian, alasan kami memilih berwirausaha stik tempe itu yang pertama dari segi bahannya. Jadi, alasan kami memilih berwirausaha tempe yang harganya terjangkau, kemudian dari tempe tersebut kami modifikasi menjadi stik tempe, yaitu yang pertama, tempe sendiri memiliki protein dan juga vitamin, yang kemudian tempe sendiri juga banyak sekali manfaatnya. Contohnya menurunkan kolesterol, melancarkan sistem pencernaan, dan masih banyak lagi. Kemudian alasan yang kedua yaitu harga dan target. Selain itu juga stik tempe sendiri memiliki harga yang terjangkau yang bisa dibeli oleh dari anak-anak sampai orang dewasa karena tempe sendiri sudah menjadi makanan sehari-hari. Kemudian alasan yang ketiga, modal usaha. Modal usahanya terjangkau, jadi kami sebagai mahasiswa dapat mengembangkan usaha ini dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang alasan yang keempat yaitu peluang di sekitar daerah pemasaran. Jadi kami akan memasarkan produk kami yaitu stik tempe di sekitar Polinela. Nah, jadi di sekitar Polinela itu kami belum menemukan wirausaha yang menjual stik tempe ini. Kemudian dari segi kemasan akan dijelaskan oleh Eri Kurniawan. Baik, untuk lanjutkan penjelasan dari segi kemasan, kenapa memilih kemasan yang berbentuk kardus seperti yang ada di gambar, dikarenakan makanan sendiri itu stick ya. Jadi ketika nanti dibawa pulang atau akan dikonsumsi di tempat lain selain tempat pembelian, bisa dibawa dengan mudah dan bisa terhindar dari eh, debu maupun hewan-hewan yang bisa masuk. Nah, terus untuk logo sendiri itu tertera ada F dan E. Itu adalah logo dari nama depan kami, yaitu Feni Marina dan Heri Kurniawan. Dan di bawahnya diletakkan nama dari eh, produksi wirausaha kami, yaitu stik tempe. Nah, terus untuk selanjutnya, mungkin ada banyak pertanyaan dari yang Bapak Ibu dosen yang menyaksikan maupun kawan-kawan yang menyaksikan tentang kenapa harus mengambil mitra dari Tulungagung Barat. Kenapa tidak mengambil mitra dari wilayah Bandar Lampung atau sekitarnya. Alasan yang pertama yaitu adalah tentang kualitas tempenya. Dikarenakan dari cara produksinya itu dari masing-masing mitra pembuatan tempe itu berbeda. Ada yang dalam produksinya itu kedelainya tidak direbus, langsung dikukus. Ada juga yang direbus dulu baru dikukus. Nah, itu bisa bertimbul atau menciptakan rasa yang berbeda-beda. Salah satu faktanya yaitu dalam tempe yang sudah jadi itu terlihat sama bentuknya dan warnanya, cuman cita rasanya berbeda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada juga yang berbau bacin, ada juga yang tidak berbau. Itu tergantung cara pembuatan dan teknik produksinya. Mungkin selanjutnya nanti bisa kita olah sendiri dengan eh, alat-alat seadanya yang ada di tempat kita dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari mitra. Dan untuk kendala, kita mungkin terkendala dengan eh,
kondisi lingkungan. Kenapa terjadi pada kondisi lingkungan? Karena eh, mungkin bagi orang-orang aneh gitu stik tempe kan. Mungkin anehnya begini, ketika orang mendengar mendengar tempe, pasti yang terpikirkan adalah gorengan atau oseng tempe atau orek tempe atau sayur tempe. Nah ini eh, kita menciptakan inovasi baru yaitu stik tempe. Lalu eh, mungkin akan dipandang rendah tentang tempe gitu karena harganya yang murah. Ketika diolah dengan sedemikian rupa dan menjadi stik tempe, maka harganya akan sedikit berbeda. Mungkin terkendala dalam sektor pemasaran. Mungkin jika ada dari kawan-kawan atau ibu bapak dosen ada yang di pemasaran-pemasaran yang bisa kami lakukan, akan kami terima dengan sangat baik dan akan kami pertimbangkan untuk digunakan. Lalu untuk motivasinya akan dilanjutkan oleh Penny Martina. Jadi motivasi kami memilih berwirausaha stik tempe ini yang pertama dari segi harga bahannya, yaitu tempe sendiri dia masih tergolong murah, kemudian dan juga masyarakat di Indonesia ini juga sudah apa namanya sudah lazim mengonsumsi tempe itu sendiri, kemudian dari sekitar pemasarannya juga belum ada yang menjual stik tempe ini sendiri. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kewirausahaan dan mitra kami. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, mungkin bisa disampaikan via WA atau komentar. Maka dengan ini kami akhiri wawancara presentasi kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.